melakukan coaching? Ya, tentu saja. Baik Pak, jadi sebelum Bapak melakukan coaching, jadi ada satu beberapa pertanyaan yang perlu diketahui dalam proses berjalannya coaching sebentar. Yang pertama, kira-kira dalam proses coaching sebentar, kira kompetisi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Nah, baik, terima kasih Pak Bros. Tentunya ada 3 kompetensi yang mau ditargetkan dalam coaching ini. Tapi saya lebih menekankan pada mendengarkan secara aktif, ya. Itu kompetensi yang ingin ditargetkan pada coaching kali ini. Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih. Berarti itu yang lebih spesifiknya. Ya. Dari ketiga kompetensi coaching, yang pertama mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan bobot, dan kehadiran penuh. Nanti tadi yang lebih spesifiknya itu mendengarkan aktif. Oke, baik. Kira-kira nanti dalam proses coaching ini indikator ketercapaian apa yang mau itu targetkan indikator yang mau dicapai adalah minimal ada perubahan perilaku coaching ini. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu Pak Fendi, silakan melakukan coachingnya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Selamat siang. Selamat siang Pak Ferdi. Selamat bertemu kembali Bu Dewi. Senang rasanya bisa bertemu Ibu Dewi pada saat ini. Tentu kita berbicara banyak terkait dengan permasalahan atau saja di sekolah kita masing-masing, dan tentu saja saya ingin mendengarkan hari ini. Ibu Dewi boleh menceritakan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya pada saat ini. Ya, terima kasih sekali Pak Ferdi buat waktunya hari ini. Sebenarnya saya punya sedikit masalah secara pribadi mungkin Pak Ferdi, terkait dengan siswa-siswa saya di kelas, terutama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini siswa saya itu agak pasif, mereka tidak aktif dalam pembelajaran, terus dalam pengumpulan tugasnya pun mereka tidak terlalu semangat. Dalam satu kelas itu bisa hanya mencapai 50% saja siswa yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu gitu. Saya juga berpikir tidak tahu kenapa alasannya selama ini gitu Pak Ferdi. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah menceritakan persoalan-persoalan yang ada. Tentu saja persoalan ini tidak saja terjadi pada sekolah atau pada siswa Ibu ya. Hampir semua sekolah terkait dengan motivasi anak untuk belajar ini atau keaktifan anak untuk belajar. Ibu mungkin sudah melakukan pendekatan dengan anak, ada kendala apa sampai terjadi begini? Pada awalnya saya melakukan pendekatan dengan anak-anak. Awalnya mereka bilang bahwa pembelajaran itu membosankan katanya karena melulu hanya membaca teks. Kemudian saya juga melakukan pendekatan dengan orang tua. Kendalanya juga orang tua bilang mereka tidak mengerjakan tugas karena sibuk bermain game. Itu mungkin kendala yang sangat-sangat besarnya dalam ketidakaktifan ini. Baik Ibu, terima kasih. Sepertinya ada titik terang terkait dengan permasalahan ini ya. Anak itu mungkin kurang metode di pembelajaran, di rumah juga karena terganggu dengan HP. Kira-kira dari persoalan ini mungkin Ibu bisa mencari solusi terkait dengan HP di sekolah, HP di rumah, mungkin bagaimana pendekatan supaya bisa keluar dari pada saat melakukan pendekatan dengan orang tua, saya memberikan keterangan pada orang tua bahwa untuk membatasi anak-anaknya pegang HP di rumah. Misalnya saat pulang sekolah waktunya hanya 1-2 jam, terus untuk ingatkan anak-anak itu untuk mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas baru dilanjutkan dengan kesenangan pribadinya. Begitu. Kalau terkait dengan di sekolah karena membosankan itu seperti apa? Di sekolah saya mau mencoba untuk teknik yang lebih, pembelajaran yang lebih menyenangkan, mungkin rubah teksnya ke dalam bentuk cerita YouTube, mungkin kemudian belajar dengan media internet, karena dengan bermain HP juga kan sepertinya
akan menyenangkan bagi mereka mencari berita-berita melalui internet, mungkin begitu nanti. Nah, saya rasa sangat luar biasa Ibu ya. Nah, sudah menemukan permasalahan, mencari solusi, lalu dilakukan dengan tindakan. Kira-kira lanjutannya Ibu seperti apa komitmen Ibu terkait dengan solusi-solusi yang Ibu dapatkan tadi, yang Ibu atasi tadi? Untuk kedepannya, saya akan terus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, yang sesuai dengan minat siswa. Jadi terlihatnya nanti tidak membosankan lagi bagi mereka, tetapi itu lebih lagi membuat mereka rindu untuk terus belajar, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Komitmen untuk terus berkelanjutan. Iya. Oke, saya kira sangat luar biasa. Kita sudah ada titik permasalahannya ada, Ibu sudah temukan permasalahannya, lalu sudah mencari solusinya, komitmen untuk terus konsisten dengan komitmen Ibu sendiri itu sangat sangat luar biasa. Ibu saya kira terus dikembangkan ya Ibu terkait dengan solusi yang Ibu tawarkan tadi, dan juga terus mengembangkan diri agar anak-anak itu semakin dekat dengan kita, semakin menyenangkan pembelajaran kita. Saya kira terima kasih Ibu sudah sharing, sudah sangat luar biasa. Ya, terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Oke, terima kasih banyak. Ya baik, Kakak Ferdi, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan? Alhamdulillah Pak Amber, saya kira luar biasa sekali. Jadi sudah menyampaikan semua permasalahannya, mencari solusinya sendiri, lalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensinya. Banyak, saya kira begitu tadi. Baik, terima kasih Kak Ferdi. Jadi dalam proses coaching tadi tentunya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita tadi ya. Ya. Artinya mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kira-kira tadi Bapak Ferdi kan sudah melakukan coaching, kira-kira kompetisi apa yang perlu dikembangkan lagi? Saya kira kompetensi yang perlu dikembangkan lagi adalah bagaimana guru mencari solusi yang terbaik, kemudian meningkatkan kompetensi guru membaca keresahan yang terjadi, sehingga itu perlu dikembangkan. Yang paling penting itu adalah membaca tanda-tanda anak ketika mereka kurang bersemangat, ketika kurang berminat. Saya kira ini hal, karena tadi sepertinya didapat itu karena Ibu melakukan refleksi. Ini sangat luar biasa. Begitu Pak. Baik, terima kasih Kak Ferdi. Jadi setelah saya melakukan observasi tadi, saya menemukan beberapa catatan ya dari hasil proses coaching tadi. Yang pertama, dalam proses coaching tadi itu sudah sangat luar biasa, artinya sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu yang kedua, fokus terhadap permasalahan coaching. Artinya di sini coach bisa menemukan solusi, bisa mengatasi permasalahan. Jadi baik, saya pikir itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak dan Ibu Dewi. Baik, selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Pak Ferdi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ibu Dewi melakukan coaching hari ini ya? Iya, betul sekali. Bersama siapa? Bersama Pak Amros nanti. Amros. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ibu Dewi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching ini nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan saat ini. Kira-kira dari ketiga itu mungkin ada yang lebih spesifik nanti mau ditekankan? Mungkin yang lebih ditekankan di sini lebih ke mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot di situ. Oke, sudah luar biasa. Mungkin ada indikator yang ingin dicapai dalam proses ini? Indikator yang ingin dicapai mungkin lebih ke kesadaran diri dalam pengembangan dirinya. Oke, luar biasa. Oke, dipersilakan. Selamat siang.
Pak Amros. Ya, siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Amros? Ya, puji Tuhan. Baik. Ibu juga bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik. Mungkin Pak Amros ada yang mau diceritakan pada saat ini Pak Amros? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih Ibu bisa memberikan ruang kepada saya untuk berdiskusi terkait dengan persoalan yang hadapi di sekolah. Permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini Bu, ini terkait dengan masalah siswa. Jadi siswa ini masalahnya adalah terlambat. Jadi setiap hari itu terlambat terus. Lalu kemudian saya mencoba dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan cara memberikan teguran, peringatan, ya, lalu mengingatkan dia terkait dengan peraturan sekolah. Tapi sama saja, tetap saja dia terlambat terus, terlambat terus. Jadi itu masalahnya. Kira-kira dari apa yang sudah Pak Amros lakukan, sudah melakukan pendekatan pribadi tidak Pak Amros dengan siswanya atau dengan orang tuanya untuk mengetahui apa faktor mendasar sehingga mereka itu selalu terlambat? Memang setelah saya menelusuri terkait dengan masalah dari anak ini, dia terlambat itu karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi di malam hari itu dia sering bermain game di HP. Dia tidak mengenal waktu istirahat kalau malam, terkadang tidurnya larut malam. Ya, itu karena anak ini kan tidak ada perhatian, dia main game di HP. Ya, itu hasil penelusuran saya. Sehingga terkadang dia itu kan karena lambat tidur, sehingga bangunnya kan kesiangan. Ya, sehingga ini yang menyebabkan dia itu ke sekolahnya terlambat. Terus setelah melakukan pendekatan seperti itu, apa yang direncanakan Pak Amros untuk pengembangan siswa itu untuk berubahnya nanti misalnya? Iya, memang kiat saya, hal yang saya harus lakukan. Memang sebelum ini kan saya memberikan peringatan, teguran keras pada dia supaya ini jangan mengulangi. Tapi sama hal, lalu kemudian setelah saya menelusuri dan ternyata ini permasalahannya kan di rumah. Memang kiat saya nanti saya akan melakukan kunjungan rumah, bertemu kedua orang tuanya, berbicara terkait dengan persoalan ini, supaya di sini ada kemitraan antara kami yang dulu di sekolah dengan juga orang tua untuk sama-sama memperhatikan anak ini supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan, karena kita melihat bahwa waktu yang paling banyak anak-anak ini kan di rumah. Sehingga perhatian dari orang tua itu kan itu sangat dibutuhkan. Ya, itu kiat saya. Tapi hal ini kan tidak berpengaruh ya Pak Amros dengan pembelajarannya, tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Iya, saya pikir kalau sudah seperti itu jelas kan sudah sangat berpengaruh. Ya. Karena kalau malam kan kalau tidak istirahat, ya jelas konsentrasinya pada saat pembelajaran juga kan itu tidak ada. Tadi sudah menemukan solusinya, terus bagaimana komitmen Pak Amros untuk kedepannya nanti terkait dengan siswa yang suka terlambat ini? Komitmen saya, ya tentu dari semua kiat-kiat yang saya sudah lakukan tadi, yang saya sudah coba rancang, ya tentu dia harus punya komitmen. Ya. Komitmen saya itu memang harus dalam waktu segera, ya. Saya harus sesegera mungkin menemui kedua orang tuanya, ya, untuk segera mungkin membahas masalah ini supaya kalau semakin kita ini nanti anak ini akan lambat dia punya. Ya, sehingga harus komitmen saya itu sesegera mungkin dalam waktu singkat saya akan bertemu. Terima kasih tadi Pak Amros untuk coachingnya hari ini. Pak Amros sudah menceritakan bagaimana permasalahan siswanya yang sering terlambat di sekolah, sudah menemukan solusi atau komitmen yang akan dijalankan ke depannya. Terima kasih Pak Amros, selamat siang. Terima kasih. Baik ya, Bu Dewi, terima kasih banyak sudah melakukan coaching terhadap Pak Amros. Setelah saya
mengobservasi proses coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya mau tekankan terkait dengan ini melalui beberapa pertanyaan. Bagaimana proses coaching ini tadi? Proses coachingnya berjalan dengan lancar dan menemukan solusi dari persoalan yang ada di coaching hari ini. Oke, luar biasa. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching ini? Dari proses coaching ini tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ambros tadi, bagaimana menemukan jalan keluar terhadap siswa yang suka terlambat. Jadi sudah ditemukan bahwa keterlambatannya itu bersumber dari permasalahannya di rumah, yaitu di rumah kurang pengaturan waktu jam tidurnya gitu. Oke, luar biasa. Jadi mungkin ada aturan kompetensi yang mau terus dikembangkan oleh guru supaya nanti semua proses berjalan dengan aman. Mungkin lebih mendekatkan diri dengan orang tua lagi, biar tidak ada miskomunikasi antara orang tua dan guru. Pendekatan dengan orang tua, kerjasama itu sangat penting, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ambros tadi, bahwa mereka itu lebih banyak waktunya dengan orang tua dibandingkan dengan kita di sekolah. Jadi kerjasama antara guru dengan orang tua itu sangat penting. Oke, luar biasa. Saya kira terima kasih Ibu Dewi sudah melakukan coaching terhadap Pak Ambros. Coaching yang sangat luar biasa, semoga ada hasil dan ada manfaat serta ada efek untuk anak didik kita. Terima kasih Ibu Dewi. Baik, selamat siang Pak Ambros. Selamat siang. Hari ini Pak Ambros mau melakukan coaching ya? Iya. Dengan siapa Pak Ambros? Dengan Pak Ferdi. Oh iya, dengan Pak Ferdi. Sebelum melakukan coaching, saya ingin bertanya dulu beberapa hal kepada Pak Ambros. Yang pertama, yaitu dalam kegiatan coaching kali ini nanti Pak Ambros, kompetensi apa yang ingin Pak Ambros kembangkan? Kalau kita lihat kompetensi dalam coaching itu kan ada 3 ya: kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang mau dikembangkan dalam proses coaching ini, yang lebih spesifiknya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, kesadaran Kehadiran penuh. Ya. Jadi sudah ada 3 kompetensi dan kedua kompetensi yang perlu dikembangkan secara spesifik tadi. Kemudian Pak Ambros, kira-kira dalam kegiatan coaching ini juga indikator apa, capaian seperti apa yang ingin Pak Ambros capai? Tentu dalam proses coaching ini coach bisa menemukan permasalahannya. Ini kita akan bicaranya sebentar. Nanti coachnya sedapat mungkin bisa menemukan permasalahan. Baik Pak Ambros, terima kasih. Silakan lanjut melakukan coaching dengan Pak Ferdi. Baik, Kak Ferdi, selamat siang. Selamat siang Pak Ambros. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Sepertinya Pak Ferdi ada yang mau kita bicarakan. Tentu saja Pak Ambros, ada hal yang ingin saya bicarakan kepada Pak Ambros. Itu terkait dengan adik saya, yakni rendahnya motivasi atau minat belajar bahasa Inggris. Karena saya sendiri guru bahasa Inggris. Ini yang mau saya ingin ceritakan dengan Pak Ambros. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan di sini adalah rendahnya minat belajar bahasa Inggris. Yes. Kira-kira permasalahan ini, kira-kira Pak Ferdi itu seperti apa? Paling tidak ada permasalahan kenapa minat belajar siswa ini rendah terhadap bahasa Inggris. Pertama Pak Ambros, setelah saya lakukan pendekatan dengan anak-anak, mereka jujur mengatakan yang pertama dirasa sulit, karena ini bahasa orang, kata mereka. Yang kedua, bagi mereka menceritakan sepertinya bagi kami nanti tidak guna, karena di dunia nyata mereka sehari-hari itu bahasa tidak pernah dipakai. Bagi mereka ya sepertinya ini belajar bahasa orang lain yang notabene pada saatnya nanti mungkin kami tidak gunakan. Nah ini yang membuat minat mereka itu rendah Pak Ambros. Itu yang berikut juga mereka katakan mungkin proses pembelajarannya kurang menarik bagi mereka. Ini permasalahannya Pak Ambros. Oke. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat tadi ada tiga permasalahan yang membuat rendahnya. Yang pertama, ini bahasanya orang. Yang kedua,
nanti tidak ada guna. Ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah soal pembelajaran. Ya. Dari ketiga permasalahan ini Pak Ferdi, kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Pak Ferdi nanti sehingga miskonsepsi terkait dengan pemahaman mereka tentang bahasa Inggris ini seperti apa nanti kiat-kiat supaya mereka ada tertarik dengan Baik Pak Amros, memang ketika menemukan masalahnya, kita mencoba mencari solusi. Yang pertama terkait dengan ini bahasanya orang. Iya. Sebetulnya saya sudah mencoba bagaimana fungsi bahasa Inggris ke depan dan bahkan sekarang, bahwa notabene dalam dunia IT itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris semua. Nah ini sangat berfungsi sekali. Nah oleh karena itu begitu pentingnya belajar bahasa Inggris. Yang kedua, dunia ini terasa seperti dalam kelor kalau kita kenal baik bahasa Inggris. Ya, kalau kita paham dan bisa berbahasa Inggris, ya, dunia tidak luas. Ya itu yang kita terangkan kepada siswa sehingga ada motivasi. Yang kedua soal dipakai tidak dipakai, kita mencoba untuk menayangkan di dunia pariwisata, ya bicara tentang Bali, kita coba tayangkan bagaimana dunia Bali, bagaimana dunia Labuan, bahwa dominan yang dipakai dan lebih banyak itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, lalu kaitannya dengan permasalahan yang ketiga, kaitannya dengan menarik minat dan pelajaran, ini menjadi refleksi besar bagi seorang guru bahasa Inggris, termasuk saya sendiri. Maka kiat saya adalah saya mencoba untuk pembelajaran itu lebih menarik dengan menghadirkan video-video pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin ini yang ingin saya coba Pak Bros. Oke baik, idenya sangat luar biasa sekali Pak. Artinya di sini Pak Ferdi punya niat yang sungguh ya untuk bagaimana pemahaman-pemahaman mereka yang selama ini masih menilai bahwa bahasa Inggris itu bahasanya orang. Tapi kalau saya dengar tadi dari strategi atau kiat-kiat yang Bapak lakukan itu sangat luar biasa. Ya, dan tentunya ini juga membawa pengalaman juga untuk saya, untuk anak-anak didik saya nanti yang rendah minat belajarnya. Baik, dari semua kiat-kiat ini Pak, kira-kira seperti apa nanti komitmennya? Artinya semua kiat-kiat ini kan tentu harus punya komitmen supaya betul-betul ada ketercapaian dari permasalahan itu. Komitmen saya adalah permasalahan ini pasti terus berlanjut, ya. Kita mencoba untuk konsisten dengan solusi yang kita tawarkan, bahwa itu terus berkelanjutan dan itu harus selalu dilakukan sampai pada anak itu punya nilai, bahwa mereka itu menjadi bagian dari mereka. Pelajaran bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang penting dan itu sangat bernilai bagi mereka. Tidak sampai pada satu perubahan apa, tapi sangat bernilai bagi mereka dan solusi yang kita berikan. Dan saya mencoba untuk komit bahwa metode-metode ini terus dikembangkan dan anak-anak kita ini terus dibimbing, sehingga minimal ya kalau gurunya tahu, mereka juga tahu. Dan dalam dunia pembelajaran, dalam proses pembelajaran kita berusaha untuk 80% itu kita gunakan bahasa Inggris. Ya, terima kasih, sangat luar biasa. Bapak Ferdi punya komitmen yang luar biasa dan cukup serius ya. Dari komitmen ini Pak Ferdi, jadi ini kan tentu kita tidak bisa berjalan sendiri ya, tentu harus ada bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya, supaya hal-hal yang kita inginkan itu kan bisa, artinya kita tidak sendirian gitu. Jadi seperti apa membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat ya, yang diperlukan oleh Pak Ferdi. Baik, terima kasih Pak Bros. Tentu yang pasti ya, yang sudah pasti bahwa dalam suatu komunitas kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu butuh dukungan dari semua pihak. Yang pertama dari pimpinan, tentu saja ya. Notabene permasalahan kita harus laporkan kepada pimpinan, serta solusinya nanti spesial salin pimpinan diawasi proses ini. Yang kedua dengan rekan-rekan sejawat, perlu kita sampaikan saya punya permasalahan, solusi saya tawarkan adalah demikian. Nah ini bisa saja menjadi referensi bagi teman, karena setiap guru pasti punya permasalahan terkait dengan keberadaan dan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang berikut adalah tentu dengan orang tua, perlu kita laporkan proses perkembangan anak, kaitan dengan masalah anak, mungkin pada saatnya kita cari solusi bersama
sama-sama membimbing sehingga apa yang kita targetkan, orang tua targetkan, mungkin pada saatnya bisa tercapai. Mungkin begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Luar biasa sekali ya. Diskusi kita sangat luar biasa dan menarik sekali ya untuk saya. Di samping Pak Ferdi bisa menemukan permasalahannya, saya juga apa namanya menjadi sebuah refleksi juga untuk saya. Saya pikir itu saja Pak Ferdi sudah menemukan permasalahannya untuk bagaimana menangani masalah ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah membantu saya dalam proses ini. Terima kasih. Baik, bagaimana sudah selesai coachingnya Pak Bros? Sudah selesai. Bagaimana proses coachingnya? Berjalan dengan lancar? Puji Tuhan berjalan lancar. Kira-kira dalam proses coaching tadi, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching berkaitan dengan indikator yang dicapai dalam proses coaching tadi? Tentunya dalam proses coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu di mana situ membuat tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Lalu kemudian yang kedua, saya sudah menggali kondisi tentang solusi permasalahan dari coaching sendiri. Kompetisi apa yang akan dikembangkan ke depannya dari apa yang sudah didapatkan dari coaching tadi? Iya, memang supaya coaching ke depannya akan lebih baik lagi, tentu kompetisi yang perlu dikembangkan itulah saya harus mendalam betul terkait dengan apa namanya proses coaching yang menggunakan alur Tirta. Jadi saya harus mendalam itu supaya ke depannya itu akan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, baik. Dari yang saya dengar tadi dari kegiatan coaching antara Pak Bros dengan Pak Ferdi tadi, yaitu terkait dengan rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Siswa merasa sulit atau bahasa Inggris itu tidak berguna, tetapi setelah dijelaskan tentang fungsi dari bahasa Inggris dan memperkenalkan bahwa kalau kita mengenal bahasa Inggris, dunia itu akan terasa sempit karena kita dipermudahkan komunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi begitu. Kemudian dalam pembelajarannya juga tadi Pak Ferdi sudah menjelaskan tentang media-media pembelajaran yang menarik untuk mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga tidak terlihat lagi terasa sulit atau merasa tidak berguna oleh siswa. Baik, itu kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.